Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Fernando. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 0603 1382 Oke, jadi tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi UTS Media Pembelajaran Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Deskoni, SPD MPD, dan Ibu Dewi Pratita, SPD MPD. Oke, untuk media pembelajaran sederhana yang saya ambil adalah menjawab pertanyaan secara acak dengan topik perdagangan internasional yang ditujukan kepada murid atau siswa-siswi SMA kelas 11. Oke, cara bermain untuk permainan menjawab pertanyaan secara acak ini bukan hanya menjawab saja, tetapi guru harus menyiapkan beberapa pertanyaan untuk diberikan kepada muridnya. Dan juga guru harus menyiapkan beberapa kertas atau bola-bola yang ditulis angka berdasarkan nomor-nomor soal-soal tadi. Contohnya, misal suatu kelas atau suatu ruangan ada 20 siswa, 20 murid. Jadi guru ini harus menyiapkan 20 pertanyaan untuk murid-murid tersebut, serta 20 koncangan atau 20 nomor yang akan diambil murid secara acak. Oke, setelah siswa-siswi mendapatkan atau mengambil nomor yang telah diberi guru secara acak tadi, nah lalu murid diharuskan untuk menjawab soal berdasarkan nomor yang mereka ambil. Contohnya, si A mengambil nomor 1, jadi dia harus menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi murid tidak hanya berpatok pada satu soal, tetapi mereka harus menyiapkan untuk menjawab seluruh soal jika mereka mendapatkan yang tidak mereka inginkan. Jadi siswa-siswi harus bisa berpikir kritis untuk menjawab pertanyaan secara acak tersebut. Baik, itu tadi cara bermainannya. Cara membuatnya sebenarnya simple. Guru hanya perlu menyiapkan satu karton ataupun spidol yang dimana akan dicatati untuk per tiap soal-soal. Misalnya kayak tadi ada 20 siswa, jadi guru menyiapkan 20 soal di karton tersebut. Lalu guru biasanya menyiapkan kertas-kertas kecil yang dimana kertas-kertas tersebut ada angka-angka dari nomor-nomor soal, seperti itu. Baik, ada pula beberapa manfaat jika media pembelajaran ini diterapkan di kelas. Yang pertama ini melatih daya ingat dan pemahaman, menghindari hafalan yang beruntun dan mendorong pemahaman konsep secara menyeluruh. Yang kedua, mengurangi kebiasaan menghafal pola. Jika terbiasa menjawab secara beruntun, otak akan terbiasa dengan pola tertentu, bukan dengan pemahaman yang sebenarnya. Jadi otak ini terbiasa akan menjawab pertanyaan itu dengan hafalan. Jadi dengan dimanfaatkan media pembelajaran ini, siswa tidak diharuskan menghafal, tetapi mereka diharuskan untuk memahami materi yang akan diberikan. Yang ketiga, meningkatkan kesiapan ujian. Dalam ujian, soal sering kali disusun secara acak, sehingga latihan dengan cara ini membantu siswa terbiasa dengan kondisi ujian yang sebenarnya. Yang keempat, melatih kemampuan berpikir kritis. Menjawab soal secara acak mendorong siswa untuk berpikir kritis secara fleksibel, tidak terpaku pada satu jenis soal sebelum beralih ke jenis lainnya, sehingga meningkatkan kemampuan analisis suatu siswa. Nah, kalau itu tadi kelebihannya, ada pula kekurangannya. Jadi kekurangan yang pertama ini adalah kurang struktur dalam pemahaman. Jika tidak dilakukan secara strategis yang baik, bisa membuat pemahaman kurang dalam mengenai materi atau menjawab materi
yang telah mereka ambil. Jadi siswa ini dituntut untuk paham akan materi yang akan mereka jawab, bukan menghafal. Yang kedua, resiko kehilangan fokus. Jadi jika siswa sudah akan menjawab pertanyaan, biasanya mereka kehilangan fokus karena nervous atau tidak tahu untuk menjawab apa. Jadinya siswa ini grogi saat menjawab dan jawabannya salah biasanya. Terima kasih karena telah menonton video saya. Semoga hal yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.